Cerita dalam bahasa Indonesia. Havana, Giraldilla. Selamat datang di Havana. Aku pemandu wisata Camilo dan hari ini aku akan menceritakan kisah yang istimewa tentang tempat ini. Jadi, biarkan angin menyanyikan lagunya, ceritakan kisah-kisah tentang waktu yang berlalu, biarkan daun berdesir, karena dalam cinta sejati kita percaya. Jadi tutup mata kalian dan biarkan aku membawa kalian ke masa lalu. Saat itu, tahun 1537, Raja Charles ke-1 dari Spanyol terkesan dengan kegagahan dan keberanian Don Hernando de Soto, seorang penjelajah Spanyol, penakluk dan ahli strategi, dan menjadikannya Kapten Jenderal Kuba dan Florida. Sekembalinya dari Spanyol, kaya dan terkenal, dia jatuh cinta dengan Isabel de Bobadilla, putri Pedro Arias Davila, penakluk terkenal lainnya yang dengannya De Soto memulai serangannya. Keduanya tidak dapat dipisahkan dan segera menikah. Don Hernando dan Isabel tiba di Havana, Kuba, dan tinggal di kastil, di mana jenderal mengambil posnya untuk menjaga teluk dan mempertahankan kota dari serangan bajak laut yang biasa terjadi pada hari itu. Kenapa kau menatap laut seperti itu, sayangku? Aku seorang penjelajah, sayangku. Laut memanggilku. Seolah-olah ada begitu banyak tempat yang belum kutemukan dan juga belum kuinjakan kakiku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi kemana-mana. Tidak akan pernah. Karena aku tidak bisa hidup tanpamu. Dan aku tak bisa hidup tanpamu, sayangku. Tapi aku tidak bisa menjanjikan itu. Laut adalah cinta pertamaku. Aku tak berdaya, tapi bukan berarti aku tidak mencintaimu. Apapun itu, aku tidak akan pernah mengizinkanmu pergi. Angin laut yang asin berbisik kepada sepasang kekasih yang rambutnya tertiup angin. Isabel tidak dapat mendengarnya, begitu pula orang lain kecuali Don Hernando. Karena dia tahu bahwa akan segera ada suatu hari ketika tugas akan datang dan dia harus segera berlayar meninggalkan istrinya. Saat keduanya menyaksikan siluet layar perahu pelabuhan, Don Hernando tersenyum pada istrinya, wanita yang sangat dicintainya. Dia merasa aman dan terlindungi dengan kehadirannya. Tapi keadaan akan segera berubah dan nasib memiliki tujuan yang beda untuk kedua pasangan itu. Kapten Jenderal, seorang utusan telah tiba dengan berita dari raja. Bawa dia masuk. Jantung Don Hernando berdetak kencang karena dia tahu pesan apa yang pasti dia terima dari raja. Kapten Jenderal Don Hernando de Soto, Yang Mulia Raja Charles ke-1 telah menerima permintaanmu untuk berlayar ke Amerika Utara untuk ekspedisi. Tunggu, kau bilang permintaanmu? Don Hernando telah lupa ambisinya untuk menjelajahi Amerika Utara dan permintaan yang diajukan kepada raja untuk hal yang sama. Oh, itu beberapa waktu yang lalu dan aku benar-benar lupa. Apalagi yang raja katakan. Raja ingin kau segera berangkat untuk ekspedisi selama 4 tahun. 4 tahun? Don Hernando memandangi istrinya, lalu menundukkan kepala. Terima kasih telah menyampaikan pesannya. Beritahu raja, aku akan segera berangkat. Air mata mengalir dari mata Isabel saat dia berlari keluar ruangan. Malam itu, saat Isabel berdiri di menara melawan emosinya, Don Hernando datang dan berdiri di sisinya. Untuk sesaat, dia diam saja dan menemani tatapan istrinya. Lalu kemudian, maafkan aku lupa memberitahumu tentang permintaanku kepada raja. Sejujurnya, aku sendiri telah benar-benar lupa tentang itu. Isabel. Lihat aku. Aku mencintaimu dengan setiap nafasku. Kau melengkapiku.
Aku tidak ingin menghabiskan waktu tanpa kau, apalagi sehari. Kau adalah duniaku. Kalau begitu, jangan tinggalkan aku sendiri. Kau selalu bangga padaku, bukan? Kau jatuh cinta denganku karena keberanian dan dedikasiku pada mahkota Spanyol. Dan sekarang, kau memintaku untuk mundur? Kalau begitu, ajaklah aku bersamamu. Kau tahu aku tidak bisa. Tidak aman bagi wanita untuk bepergian melalui laut dalam waktu yang lama. Kau akan jatuh sakit dan aku tidak bisa membiarkan itu. Tapi aku berjanji, aku akan segera kembali. Kau janji? Aku berjanji. Dan kapanpun kau merindukanku, datanglah ke sini dan lihatlah cakrawala. Angin akan membawa aromamu kepadaku di sisi lain. Dan suatu hari nanti, aku akan kembali padamu. Dan jika kau merasa kesepian, lihat saja bulan. Karena bulan akan mengawasi kita berdua. Sampaikan pesanmu pada cahayanya yang lembut dan aku akan mandi dalam kilauannya. Itu akan membawa pesanmu padaku. Isabel memejamkan mata dan memeluk suaminya tanpa yakin apa yang akan terjadi. Lalu, pada 12 Mei 1538, Don Hernando de Soto berangkat bersama anak buahnya untuk ekspedisi kontinental 4 tahun yang direncanakan dari Havana dengan 7 kapal raja dan 2 karavan. Dengan bertonton baju besi dan peralatan berat, mereka juga membawa 600 orang, 24 pendeta, 9 kapal dan 537 kuda bersama dengan banyak perbekalan. Isabel yang sedih, yang sekarang menjadi bupati gubernur Kuba, melambai kepada suaminya saat dia melihat kapal-kapal bergerak semakin jauh dari pantai. Apa dia berdiri di sini? Ya, di suatu tempat di sini, ya. Lalu apa yang terjadi? Lalu, kemudian mulailah kerinduan, diikuti dengan penantian panjang. Isabel de Bobadilla, yang sekarang menjadi wanita paling berkuasa di wilayah Amerika, memerintah pulau itu dengan keberanian dan dedikasi. Dia telah berjanji kepada suaminya bahwa dia akan mengurusnya, dan janji itu tidak akan dia ingkari. Tapi hati juga merupakan hal yang aneh, bukan? Itu melekat pada apa yang paling kita inginkan dan melekat padanya dengan sangat teguh. Berbulan-bulan berlalu dan segera Isabel mulai menjadi tegang dan cemas. Dia merindukan suaminya dan mulai menghabiskan waktu di puncak menara. Kalau kau bisa mencium aromaku dan merasakan degupanku, ketahuilah bahwa aku kuat dan aku selalu menunggumu setiap menit. Kembalilah segera karena aku merindukanmu. Kembalilah segera karena aku mencintaimu. Berbulan-bulan berlalu. Don Hernando de Soto melakukan perjalanan melalui berbagai bagian yang sekarang menjadi Amerika Serikat. Melintasi Georgia dan Alabama, di mana ia menemukan sungai Mississippi. Konon pada masa itu, ada legenda bahwa air mancur awet muda dapat ditemukan di dekat sungai. Dan Don Hernando ingin menemukan harta yang tak ternilai ini karena akan menjadi harta terbesar bagi raja dan akan mengakhiri ekspedisinya. Kita harus menemukan air mancur awet muda dengan cara apapun. Aku ingin kembali ke istriku. Tapi, Baginda, kami tidak tahu persis di mana lokasinya. Jadi kita harus menemukannya. Itulah yang dilakukan penjelajah. Tapi penjelajah pemberani itu tidak menemukan mata air awet muda. Sebaliknya, pada tanggal 21 Mei 1542, dia benar-benar mengalami demam yang hebat yang merenggut nyawanya. Di saat-saat terakhir Don Hernando de Soto, dia teringat akan cinta dalam hidupnya. Saat setetes air mata menetes dari sudut matanya, angin sepoi-sepoi menyapu wajahnya, dan di dalamnya dia menemukan bau istrinya. Sambil tersenyum, dia memejamkan mata ke tepi barat sungai Mississippi. Dan kemudian dia pergi selamanya. Oh tidak, dan apa yang terjadi pada Isabel yang malang? Isabel.
Isabel jauh dari menebak bahwa di negeri yang jauh, suaminya telah meninggal dan tidak akan pernah kembali ke rumahnya. Dia menunggu, dan menunggu, dan menunggu, dan menghabiskan bertahun-tahun duduk di menara kastil sambil memandang ke cakrawala di atas Teluk Havana mencari tanda-tanda kembalinya suaminya. Dia tidak mau makan atau minum dan menghabiskan sebagian besar waktunya di menara melihat-lihat ke cakrawala berharap melihat siluet kapal yang membawa suaminya kembali pulang. Oh, bulan, pendamping setia langit malam. Setia seperti cinta antara aku dan suamiku. Ya, suamiku yang berada di seberang lautan, jauh dariku. Aku punya pesan untuknya. Tolong bawakan itu untukku. Aku mengikat pesanku ke cahaya terangmu. Katakan padanya, aku tidak bisa menahan kesedihan ini lagi. Aku tidak bisa melihatnya, tetapi kau pasti menemaninya. Tolong sampaikan pesanku. Aku sangat ingin melihatnya. Tapi perahu Hernando tidak pernah datang. Dan dengan itu, datanglah berita kematian Hernando. Oh tidak. Isabel yang malang tidak tahan dan akhirnya meninggal karena patah hati pada tahun 1546. Itu sedih sekali. Tunggu, ceritanya belum berakhir. Karena Isabel masih hidup dan begitu juga harapannya untuk kembalinya suaminya. Apa? Ya, kau tahu, tersentuh oleh kisah tersebut, pematung Geronimo Martin Pinzon membuat patung untuk menjadi baling-baling cuaca yang sejak tahun-tahun pertama 1630-an telah menjaga posisi tertinggi di benteng utara benteng angkatan kerajaan. Patung itu adalah Isabel? Wow! Ya, perempuan yang mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan melihat ke kejauhan adalah dia. Patung itu dinamai Havana Giraldilla, terinspirasi oleh El Giraldillo yang terletak di Katedral Sevilla. Tapi, apa yang kalian lihat saat ini di atas Royal Force adalah replika. Yang aslinya roboh oleh badai kuat yang melanda pulau itu pada tanggal 20 Oktober 1926. Sekarang, setelah dipugar dan menunjukkan kemegahan masa lalu, patung itu sekarang disimpan di museum kota. Tapi replika atau bukan, begitulah cara Giraldilla memberitahu kita semua tentang kemalangannya dan tetap tenang saat menjaga Havana. Mungkin saja Hernando belum mati. Dan mungkin beberapa pengelana dari negeri jauh suatu saat akan membawa kabar yang ditunggu-tunggu dan menemani istrinya dalam tatapan tanpa ekspresi. Beberapa orang mengatakan bahwa kadang-kadang dia menunduk dan mencari suaminya di antara wajah-wajah yang lewat di kota ini. Wow, terima kasih banyak Camilo. Kami akan mengingat kisah ini selamanya. Sama-sama. Sekarang mari kita lanjutkan atraksi lain di Havana.